Hingga saat ini, pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian tahap satunya di 2024. Adapun Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan infrastruktur IKN untuk tahap 1 ini, yakni periode 2022-2024, sudah memiliki kurang lebih 50 proyek konstruksi dengan total biaya mencapai 62 triliun rupiah yang bersumber dari APBN. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu. Semenjak pelaksanaan market sounding oleh Presiden Joko Widodo, ketertarikan investor pada IKN telah meningkat hingga 44 kali lipat. Lahan yang ditawarkan di kawasan inti pusat pemerintahan dari yang tadinya 38 hektar menjadi 1.693 hektar. Dengan meningkatnya ini, tentunya pemerintah ingin pembangunan IKN berjalan dengan lancar. Terkait ini, pemerintah pun mengupayakan sejumlah strategi. Adapun hal ini sejalan dengan yang telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah, sesuai dengan arahan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, prinsip tata kelola pembangunan IKN haruslah tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat atau sasaran, tepat administrasi, serta tepat kuantitas. Harus tepat waktu, pembangunan IKN harus disiplin terhadap jadwal penyelesaian pekerjaannya. Tepat mutu, pembangunan IKN harus menjaga mutu pekerjaan dengan mengikuti metode dan prosedur kerja yang ada sehingga meminimalisir kegagalan dalam konstruksi. Tepat biaya, pembangunan IKN harus menjaga ketepatan biaya dari anggaran yang telah ditetapkan. Tepat manfaat, pembangunan IKN haruslah bermanfaat dengan tepat pada sasaran yang ditargetkan. Serta harus tepat administrasi, pembangunan IKN harus menjaga tertib administrasinya agar pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipersiapkan dengan matang paket pekerjaannya. Selain prinsip tata kelola yang diarahkan oleh Menteri PUPR Basuki tersebut, sebelum ditugasi membangun IKN, Kementerian PUPR juga telah melakukan strategi manajemen resiko dalam proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ melalui 9 strategi pencegahan penyimpangan PBJ yang juga sesuai arahan Menteri PUPR Basuki. Dalam hal ini, Kementerian PUPR pun melakukan reorganisasi struktur organisasi unit layanan pengadaan dan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa, perkuatan sumber daya manusia, perbaikan mekanisme penyusunan harga perkiraan sendiri, pembinaan penyedia jasa, kontraktor dan konsultan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Kementerian PUPR dan BPKB. Sebagai implementasi manajemen risiko, Kementerian PUPR juga membentuk unit kepatuhan intern di unit organisasi dan balai, membentuk inspektorat bidang investigasi dan penguatan kompetensi dan independensi auditor inspektorat jenderal, serta membentuk continuous monitoring atas perangkat pencegahan penyimpangan pengadaan barang dan jasa dengan IT base PUPR 4.0. Dalam penerapan manajemen resiko ini sendiri, Kementerian PUPR sudah punya surat edaran Menteri PUPR nomor 04 tahun 2021 tentang pedoman penerapan manajemen resiko di Kementerian PUPR. Itu dia strategi-strategi yang Kementerian PUPR lakukan dalam pembangunan IKN Nusantara ini. Tentu ini semua juga sejalan dengan apa yang Presiden Jokowi minta. Untuk itu, semoga dengan strategi-strategi ini pembangunan IKN dapat terus berjalan dengan lancar dan pembangunan tahap satunya dapat selesai sesuai target di 2024 mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!